Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita, NIM 06 14 13 82 12 60 87, kelas Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS Storytelling, yaitu cerita rakyat Kerajaan Lubuk Penjaga Bengkal. Pada zaman dahulu, di kawasan Kecamatan Muara Kelingi sekarang, berdiri suatu kerajaan kecil yang berada di seberang desa Lubuk Tua. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Lubuk Penjaga. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Abdul Qadir Jailani. Makam raja itu sekarang berada di pematang hijau desa Lubuk Tua di Muara Kelingi. Tahun berikutnya, kerajaan itu semakin maju dan makmur. Hasil perkebunan, perdagangan, kesenian, atau pembangunan negeri, dan kehidupan beragama semakin berkembang. Selain itu, hubungan baik dan persahabatan dengan negeri lain pun semakin akrab dan erat. Mereka sangat mengagumi dan menghormati sang raja. Rakyat kerajaan itu pun hidup aman, damai, makmur, dan tentram. Setiap tahun, raja mengadakan sedekah bumi atau pesta rakyat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberi olehnya. Raja mengundang 7 negeri di Ulu dan 7 di Ilir untuk hadir dalam acara itu. Acara itu biasanya diisi dengan kegiatan agama, adat, dan kepercayaan masyarakat, serta penampilan kesenian rakyat. Raja Abdul Qadir Jailani mempunyai beberapa anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuannya bernama Sri Ningsih. Sang putri ini memiliki paras yang sangat jelita dan baik hati, sehingga ia memilih idola semua orang. Setiap jejaka, pangeran, dan jawara-jawara di negeri itu atau negeri tetangga sangat mengagumi sang putri. Pada tahun itu, Kerajaan Lubuk Penjaga mendapatkan kemakmuran yang berlimpah. Hasil pertanian berlimpah ruah, pedagangannya mendapatkan keuntungan besar, dan hewan-hewan ternaknya berkembang biak. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, raja mengadakan sedekah bumi selama 7 hari 7 malam. Raja mengundang 7 negeri ke Ilir dan 7 negeri ke Ulu untuk datang ke pesta rakyat tersebut. Kabar tentang pesta rakyat itu sampai kepada seorang pemuda perantau bernama Kenayan. Ia berasal dari negeri seberang. Ia merantau ke berbagai negeri untuk mencari pekerjaan. Ketika sampai di Kerajaan Lubuk Penjaga, Kenayan sangat kagum dengan keadaan negeri tersebut yang sangat ramai. Dia melihat banyak sekali acara yang diadakan oleh kerajaan seperti acara adat, keagamaan, kesenian, dan acara-acara yang lain. Setelah itu, Kenayan berkeliling untuk melihat lebih dekat acara-acara yang sedang berlangsung. Ia pun berjalan menuju istana kediaman raja dan keluarganya. Tiba-tiba salah satu tiang penyaganya retak dan patah. Seketika panggung yang berisi banyak orang itu pun ambruk dan menimbulkan kegaduhan dan ketakutan orang-orang di atasnya. Tanpa berpikir panjang, Kenayan pun segera mengangkat lantai panggung tersebut dan menjadikan dirinya sebagai pengganti tiang patah tadi. Keadaan kembali menjadi tenang. Acara pun dilanjutkan karena panggung istana telah berfungsi kembali. Akan tetapi, ada seseorang yang selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kenayan.
Dia adalah seorang putri Sri Ningsih, putri dari sang raja. Sang putri merasa kagum sekaligus sekasihan melihat keadaan Kenayan yang telah mengorbankan dirinya supaya acara kerajaan tetap berjalan dengan lancar. Selama menahan panggung istana dan sang putri memerintahkan rakyatnya untuk memberikan makanan dan minuman kepada Kenayan. Para pelayan bergantian membawakan makanan dan minuman dan menyuapi Kenayan. Sang putri tidak dapat berbuat lebih untuk membantu Kenayan karena ia takut sang raja akan memarahinya. Selain itu, ia takut para halubalang yang bengis mengetahui perbuatannya dan melapor kepada ayahnya. Setelah sedekah bumi yang dilaksanakan 7 hari 7 malam tersebut selesai, sang putri pun segera menghadap raja dan menceritakan peristiwa tiang panggung istana yang patah. Seorang putri menjelaskan, jika selama acara berlangsung, ada seorang pemuda yang menyangga panggung istana agar tidak roboh. Sang raja segera menuju ke bawah panggung untuk membuktikan kebenaran cerita anaknya. Dia melihat Kenayan yang masih berdiri menompang panggung istana itu. Sang raja pun segera memerintahkan kepada pengawalnya untuk memperbaiki tiang yang patah tersebut. Setelah panggung istana dapat berdiri dengan kokoh, barulah Kenayan dapat beranjak dari tempat tersebut. Meskipun telah berhari-hari menyangga tiang panggung istana, Kenayan tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari raja maupun rakyatnya. Mereka pun bahkan tidak memperdulikan atau menegur Kenayan. Hanya Putri Dewi Ningsih yang memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan tidak menentu. Tanpa berkata sepatah apapun, Kenayan meninggalkan kerajaan tersebut menuju ke ilir negeri. Dia berjalan tanpa tujuan yang pasti dengan diiringi perasaan kecewa dan sedih. Kenayan sampai ke ilir negeri saat hari menjelang malam. Dia melihat ada sebuah gubuk yang berada di tepi hutan. Dia pun mendekati gubuk itu dengan harapan bertemu dengan pemilikannya untuk sekedar bermalam di sana semalam saja. Ada suara sayup terdengar dari dalam gubuk membalas dalam dari Kenayan. Pintu gubuk terbuka dan muncullah sosok laki-laki tua yang bertelanjang dada. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kurap. Ternyata laki-laki tua itu dikenal dengan sebutan Bujang Kurap. Keduanya bersalaman dan saling mengenalkan diri. Mereka pun bercakap-cakap sampai larut malam sehingga timbullah rasa akrab antara mereka. Akhirnya Kenayan menjadi sahabatan Bujang Kurap. Dia pun tinggal bersama Bujang Kurap di dalam gubuk tersebut. Beberapa bulan kemudian, di kerajaan Lubuk Penjaga, Putri Sri Dewi Ningsih selalu teringat peristiwa robohnya tiang penyangga panggung istana tersebut. Sosok Kenayan sering hadir dalam pikiran dan lamunannya. Dia sangat ingin bertemu dengan pemuda itu. Saat itu pula, raja sedang mengadakan acara pertemuan keluarga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Putri Ningsih. Dia mengingatkan kepada raja tentang peristiwa robohnya panggung istana tersebut. Dia menyarankan kepada raja agar berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada pemuda yang telah membantu untuk menyelamatkan panggung tersebut. Sang raja menyetujui permintaan putrinya. Dia memerintahkan halubalang dan pengawalnya untuk mencari Kenayan.
Mereka segera menyebar ke segala penjuru negeri untuk mencari pemuda itu yang bernama seorang Kenayan. Akhirnya, Kenayan dapat dihadirkan ke hadapan raja. Raja bertanya kepada segala hal tentang dirinya. Kenaya pun menceritakan tentang asal-usulnya yang datang dari negeri seberang yang merantau ke kerajaan Lubuk Penjaga untuk mencari pekerjaan. Dari tahun ke tahun, Kenayan bekerja keras di kebun dan ladangnya. Setiap kali musim panen, hasilnya diserahkan kepada raja. Tanpa sadar, muncullah benih-benih cinta dan saling mengasihi di antara keduanya. Kenayan memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Sri Dewi Ningsih. Sang putri pun menyambutnya dengan perasaan yang serupa. Akan tetapi, mereka berani menampakkan hubungan mereka secara terang-terangan karena mereka takut kepada raja dan para halubalang. Setelah beberapa tahun bekerja di ladang, raja mengetahui jika Kenayan adalah pemuda yang jujur. Raja memanggil Kenayan untuk bekerja sebagai pelayan istana dan mematuhi perintah halubalang raja. Kenayan sangat senang dan menerima pekerjaan itu. Itu merupakan kesempatan baginya untuk selalu bertemu dengan Sri Dewi Ningsih tadi. Sepasang kekasih itu sangat berbahagia karena hampir setiap waktu mereka dapat bertemu. Walaupun tidak saling berbicara, mereka cukup puas meskipun hanya saling melirik saja dari kejauhan. Tahun demi tahun berlalu, usia raja sudah semakin sepuh. Dia pun mulai memikirkan kelangsungannya pemerintahannya menentukan pengganti dirinya sebagai raja. Dia telah memahami jika semua anak laki-lakinya tidak ada yang layak sebagai memimpin negeri setelahnya. Dia pun mempertimbangkan untuk menikahkan putrinya Sri Dewi Ningsih dengan seorang pemuda yang gagah dan pemberani. Dia berharap calon suami putrinya tersebut mampu menggantikan dirinya sebagai raja kerajaan Lubuk Penjaga. Baiklah, sekian dari cerita saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.